Seminar tentang manfaat dan makna historis kapur barus dalam sejarah. Pertama kali dilakukan di Universitas Negeri Medan pada 7 Desember 2016. Yang pada saat itu menjadi narasumber adalah Dr. Aswandi Anas, Dr. Erisa Dewo, dan Dr. Phil Ikon Azari. Seminar selanjutnya dilakukan saat peresmian Museum Sejarah Al-Quran Sumatera Utara dengan narasumber Profesor Dr. Syahrin Harah MA, Dr. Aswandi Anas, dan Dr. Phil Ikon Hazari MS. Selanjutnya ada fokus grup discussion Islam dan Jalur Rempah, relasi Jalur Rempah dan temuan artefak dinasti Umayyah, Abbasiyah di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Fokus grup discussion ini dilakukan di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada 22 Desember 2020. Sejak pemerintah berencana mengusulkan Jalur Rempah sebagai warisan dunia oleh UNESCO, mulai banyak di mana-mana pembahasan tentang kapur barus. Hal tersebut antara lain dilakukan oleh Balai Marjohan, Teater Siklus dan kawan-kawan, dan kegiatan-kegiatan serupa lainnya. Dari segi terminologi sejarah, terdapat kekacauan dalam penyebutan kapur barus, yaitu kapur, barus, kapur dari barus, dan juga kapur barus. Kekacauan ini sudah dibahas dalam seminar daring di Balai Marjohan dengan narasumber Dr. Phil Ikon Azari. Penyebutan kapur barus untuk komoditi kapur merupakan kekeliruan dalam sejarah karena mengacaukan antara kapur barus kuno dengan kapur barus yang dijual toko untuk keperluan wewangian atau juga pengusir serangga. Padahal, kedua komoditi ini tidak sama dan tidak sama sekali berkaitan, kecuali penyesatan nama yang dipakai. Sebuah catatan tertua tentang barus ditulis oleh Ptolemeus yang merupakan seorang filsuf Alexandria abad pertengahan Masehi. Jika benar bahwa barus yang disebut Ptolemeus adalah daerah penghasil kapur atau kamper, bisa dipastikan bahwa kapur dari barus sudah dikenal sejak abad pertama Masehi, bahkan hingga di Afrika sana. Diduga pula, kamper adalah salah satu bahan untuk memumikan jenazah para Fir'aun di Mesir. Uniknya, ketika Al-Quran turun pada abad ke-7, kapur barus adalah sebuah barang mewah di Timur Tengah. Tak heran jika Al-Quran menggunakan istilah kafur untuk menggambarkan keistimewaan dan kemewahan minuman orang-orang saleh di akhirat. Dalam konteks ini, Al-Quran tidak menggunakan istilah kafur dalam penggunaan praktisnya, melainkan dalam nilai simboliknya. Al-Quran menarik istilah kafur dari pengertian yang konkret, pengertiannya yang abstrak, dari dimensi duniawi ke dimensi rohani. Dalam kitab suci Al-Quran, surah Al-Insan ayat ke-5 menyebutkan kafura yang dalam konteks leksikon Arab disebut berasal dari Persia. Sedangkan dalam kamus Persia, kafura disebut berasal dari bahasa Melayu, yaitu kapur, pohon kapur, kapur dari barus. Jika ini benar, maka kafura merupakan kosakata Melayu yang masuk dalam Al-Quran. Dalam seminar mengungkap peradaban lewat kapur barus dan kemenyan yang diselenggarakan oleh khusus Unimed, Ikon Azari menilik kapur barus dan kemenyan dari sisi sejarah. Meskipun menemukan penyebutan kapur barus dan kemenyan dalam banyak literatur tua, hal tersebut dikarenakan belum ada bukti otentik yang menyatakan bahwa kapur barus berasal dari barus dan kemenyan dari daerah Batak. Di kalangan para ahli, masih terjadi perbedaan pendapat yang memikirkan asal kapur barus berasal dari Barus atau di Teluk Pancu atau di Semenanjung Malaya. Oleh sebab itu, Ikon Azari menyarankan penelitian lebih lanjut dan mengajak peneliti lain dari kajian ilmu seperti arkeologi, antropologi, biokimia, dan lainnya. Kapur dalam sejarah berasal dari kristal dan minyak yang keluar dari batang pohon kapur. Penelitian terbaru dari Balai Kehutanan Aek Nauli memperlihatkan bahwa ternyata minyak kapur keluar dari ujung daun muda pohon kapur. Terdapat banyak rujukan untuk membahas mengenai kapur barus.
Di daerahnya sendiri, terdapat rumah terakhir Kapur Barus dari Barus yang diterlantarkan oleh negara milik Bapak Silaban. Berikut ini adalah cuplikan video Abraham, rumah terakhir Kapur Barus. Ini merupakan replika rumah petani kapur Pak Silaban. Instalasi rumah ini dibuat semuanya dengan sintetis. Di Museum Sejarah Al-Quran Sumatera Utara, di koleksi bagian kapur dari Barus, terdapat pohon, daun kering, minyak, bongkahan kristal. Daun kering pokok kapur Barus di Museum Sejarah Al-Quran pernah dibuat untuk instalasi huruf Iqra saat museum diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara. Peresmian tersebut dilakukan pada 22 September 2019.